Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Cahyarani dari Prodi PKI Kampus Tidki NU Indramayu, inovatif, unggul, dan berbudaya. Langsung saja, yang terhormat dosen pengampu kami Bapak Mustafa Mahmud MPD, yang kami hormati dan Allah muliakan. Terima kasih kepada Bapak Mustafa Mahmud yang telah memberikan ilmu tentang civic education. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Di sini apakah kalian tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila, di mana di dalam lambang Garuda Pancasila terdapat 5 buah ruang di dalam perisai, di antaranya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Setiap lambang mempunyai makna masing-masing. Dan sekarang marilah kita mempelajari satu-satu penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita mulai dari sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangi oleh bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang pertama yaitu kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing. Contoh yang kedua yaitu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sampai hari ini. Contoh yang ketiga yaitu menghormati agama orang lain. Contoh yang keempat, tidak memaksa agama kepada orang lain. Contoh yang kelima yaitu kita harus rajin beribadah. Yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah makan atau kita sebelum melakukan sesuatu. Kita patut berdoa. Terutama kita harus membaca basmalah. Nah, itulah contoh-contoh dari sila pertama. Dan yang selanjutnya, sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua, diantaranya kita juga harus saling membantu dan menolong antara sesama manusia. Contohnya kita membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir atau musibah gempa bumi, kita harus menolongnya. Yang kedua, contoh yang kedua dari sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman di dalam bergaul. Yang ketiga, kita harus bersikap sopan santun kepada orang tua, baik kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang keempat yaitu saling mencintai sesama manusia. Contoh yang kelima yaitu menjenguk orang atau teman yang sedang sakit. Itulah contoh yang sesuai dengan penerapan sila yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya sila yang ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangi dengan pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang ketiga yaitu kita harus cinta kepada tanah air dan bangsa kita Indonesia. Contoh yang kedua, kita harus berbangga kepada bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita juga harus berbangga kepada buatan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kita mempelajari kesenian budaya orang lain. Contohnya kita gotong royong atau kerja bakti
Nah, selanjutnya sila yang keempat yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang keempat diantaranya tidak menghargai pendapat orang lain. Ya, kita harus menghargai pendapat orang lain dan kita juga tidak boleh memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Dan selanjutnya kita juga harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Contoh selanjutnya kita juga harus mengutamakan kepentingan bersama. Itulah sikap yang sesuai pengamalan silah yang keempat. Silah yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai dengan penerapan sila yang kelima diantaranya kita harus suka memberi, menolong kepada sesama orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, kita tidak boleh boros dan kita harus suka menabung. Yang keempat, membuat baik dan saling menolong. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya jelaskan dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.